Dulu kita ngelawan Soeharto itu karena kita meyakini bahwa kekuasaan yang dibangun dia terlalu hegemonik, Ya, ya ya, kan, tiranik, ya. ya kan. Maka kita memimpikan sebuah masa depan generasi dan bangsa yang akan lebih maju dan beradab, ya kan. Ya. 25 tahun berjalan reformasi itu katanya, ya kan, mencita-citakan Indonesia emas 2045, Ya, ya kan, ya, gitu. Indonesia emas apa? ya. Mas Gibran maksudnya. Oh gitu ya. Ini jangan-jangan yang kita dapat nanti 2045 tuh apa istilahnya kaleng rengginang gitu, Iya, iya. bukan emas. Oke, kita lanjut di obrolan kita soal menolak lupa. Tadi kita sempat singgung soal ada fenomena distrust terhadap lembaga-lembaga yang dihasilkan lewat peristiwa reformasi. Seperti misalnya MK. Yeah. MK itu kan lahir dari setelah Betul. salah satu tuntutan reformasi. Betul. Kemudian KPK. Betul. Nah, lembaga-lembaga yang lahir dari proses reformasi ini sekarang mengalami distrust. Ya. Ketua MK-nya pelanggaran etik berat, ketua KPK-nya jadi tersangka. Betul. Ini kan sebenarnya potensi-potensi yang ya kalau tidak dikelola dengan baik akan memunculkan konflik yang luar biasa. Sebenarnya kan kalau melihat perjalanan demokrasi yang sekarang ini kita jalani, idenya Gus Dur bagus, idenya Bu Mega juga bagus. MK itu kalau nggak salah ingat saya lahir di zaman kepemimpinan Mega, Gus Dur, KPK yang di zaman KPK. Ya. Kesadaran dua pemimpin bangsa ini sudah benar. Ya. Tapi di ujung pemerintahan Jokowi, ya, dia rusak semuanya. Ya. Ibu Mega benar, Gus Dur benar. Ya. Ya kan? Ya. SBY masih so-so lah. So-so ya, autopilot lah dia. Autopilot aja. Tapi di zaman Jokowi ini semuanya dihancurkan. Ya kan? Ya. Berawal dari revisi undang-undang KPK kan semuanya. Ya. Kemauan siapa? Kemauan Jokowi. Dugaan saya KPK dihancurkan. Kalau kemudian rakyat menghendaki perubahan, kan? Orang yang pertama akan dituntut oleh masyarakat buka file tentang korupsinya keluarga Jokowi, kan bisa begitu? Ya. Maka dia harus diamankan dulu, dugaan saya saja, ya kan? Ya. Kemudian MK untuk meluluskan ambisi politik, ya kan? Maka MK diintervensi. Ya. Dan itu udah jadi pengetahuan publik. Iya, sangat telanjang. Iya, publik marah. Ya. Ya kan? Ya. Lalu kemudian publik juga jangan-jangan waktu 17 Agustus dia pakai outfitnya Raja Solo siapa nih? Oh ya. Sultan lah ya. Bukan. Kan 17 Agustus itu dia pakai outfit, ya kan? Ya. Raja Solo ya? Iya, Raja. Namanya Amangkurat. Oh gitu. ya. Jangan-jangan hari ini dia tuh sudah memposisikan dirinya sebagai Amangkurat baru gitu loh. Ya. Yang meyakini bahwa dia mendapatkan wahyu Tuhan, ya kan, memerintah, kemudian anaknya disuruh jadi pelanjut dinasti, ya kan? Ya. Sebelum umurnya cukup, kan biasanya gitu tuh. Iya. Raja-raja. Kalau anak dianggap belum cukup, dia kemudian diampu oleh yang lebih tua, itu bisa patihnya, bisa keluarga yang lain. Tapi kan kalau kita mau lihat hari ini nih, ini juga pendapat saya. Gibran ini adalah putra mahkota yang belum cukup umur, ya kan? Maka dia dititipin ke
patihnya Prabowo lah, Prabowo, ya. gitu, ya kan. Oke. Nanti ketika dianggap cukup umur, Aha, ya udah atas nama demokrasi lo aha. jadi Baru ya. dia yang naik. Hmm. Ya. Tapi kan ada yang lebih berbahaya, Bos. Apa itu? Kita nggak minta juga umurnya Pak Prabowo pendek. Ya, Ya, ya. Tapi itu harus diantisipasi. Antisipasi dong. Tiba-tiba 3 bulan kemudian, kalau dia terpilih, kemudian berhalangan tetaplah Pak Prabowo. Iya. Umpama kita kan umpama juga. Iya. Bulan Februari pas hari Valentine itu, ya kan, orang bagi-bagi coklat, orang bagi-bagi mawar, ya kan. Iya. Asal jangan mawar itu aja yang lolos kan, gitu. Tiba-tiba Februari menanglah barang itu. Iya. Lewat dugaan kecurangan di mana-mana, aparat digerakkan, ya kan, menanglah. Kan Pak Prabowo karena tekanan publik yang luar biasa, ya kan, tiba-tiba sakit keras, stres dia, ternyata gue menang karena curang gitu, umpamanya kan, sakit dia, tidak bisa menjalankan pemerintahan. Iya. Sementara jarak dari bulan Maret, April, Mei ke Oktober itu panjang loh, Bos. Iya. Pak Prabowo ditetapkan berhalangan tetap. Pemenang pemilu nih, pemenang pilpres nih. Iya. Ya kan? Iya. Jokowi berakhir 20 Oktober 2024. Berakhir tuh. Iya. Kan? Nanti dia dilantik itu 20 November 2024. 1 bulan itu kan ada vacuum of power, Bos. Betul, ya. Ya kan? Jadi persiapan pelantikan Gibran karena sesuai konstitusi digantikan oleh Gibran karena Prabowo berhalangan tetap. Negeri ini kayak apa, Bos? Iya. Ya, bangsa sebesar ini diserahkan ke tangan. Betul. Ya kan? Beda loh ya. Solo itu cuma 5 kecamatan, Bos. Iya, jumlah penduduknya sama dengan kecamatan Cakung. 400.000 kurang lebih, 500.000 lah. Iya. Dan itu cuma sebesar 5 kecamatan. Tiba-tiba mimpin Indonesia. Ya kan ada puluhan ribu kecamatan. Ya kan? Terus presiden model itu yang akan kita terima. Ya kan? Yang kedua, Bos. Menyangkut kata orang nih, ya saya memang marah. Belimbing sayur ini, ya kan? Buka markobar, buka pisangku, apa segala macam bangkrut, Bos. Iya. Bangkrut, ya. Terus tiba-tiba mimpin Indonesia yang asetnya banyak. Mimpin perusahaan sendiri aja bangkrut. Perusahaan sendiri aja bangkrut. Yang pegawainya juga cuma sedikit. Ini ada puluhan ribu, bahkan jutaan. Ya kan, ASN itu. Mimpin tentara, ya kan, dari mulai prajurit. Panglima tertinggi loh dia. Kan? Lalu orang bilang, oh bisa dong, ini kan hak, jangan juga nggak percaya anak muda bisa memimpin. Come on. Ya kan? Anak muda seperti apa? Isunya gitu. Sekarang digeser hanya sekedar soal umur. Iya. Gitu loh. Kita nggak ngomong yang substantif lagi. Terus bilang Syahrir juga, Amir Syarifuddin juga. Astaga, Amir Syarifuddin itu tan malak. Mereka nggak datang kosongan, mereka datang dengan gagasan. Dan perdebatan-perdebatan mereka di tulisan-tulisan, ya kan. Zaman itu perdebatan mereka juga ada di dokumentasi risalah BPUPKI, kita bisa melihat gitu. Lah ini fakta terakhir pula nggak mau datang tuh di acara Muhammadiyah. Entahlah. Apalagi di forum mahasiswa nggak akan berani. Nggak usah forum mahasiswa. Sama aku aja dia debat. Kan? Jadi ya inilah hasil yang secara kritis harus kita sikapi gitu lewat pengorbanan kawan-kawan kita.
Kalau kemudian puluhan mahasiswa, ribuan rakyat, ya kan, yang mati, yang hilang, ya kan, yang tercederai, ya kan, hanya untuk melegitimasi kehadiran seorang Gibran. Come on, kesadaran kalian di mana? Ya. Kenapa bukan kalian? Kenapa sekarang kelihatannya cenderung lebih permisif publik ya? Ya. Atau mungkin perlu ada satu pemimpin yang punya gagasan yang bisa menggerakkan publik. Karena di sejarah Indonesia ya, perubahan dari mulai tahun 28 kemerdekaan sampai sekarang digerakkan oleh kelompok kelas, bukan kelompok usia. Dulu orang-orang muda bergerak karena mereka ada di kelas menengah. Mereka lah yang menjadi lokomotif menggerakkan rakyat untuk bergerak. Kalau itu juga jadi salah juga. Gibran itu anak muda yang maksudnya bukan sekedar anak muda, tapi anak muda yang bagaimana dulu. Gitu loh. Makanya kalau aku mau kembalikan ke situ, ginilah, come on, teman-teman gitu ya kan, yang melupakan kejadian kawan-kawan yang meninggal, yang hilang, yang macam-macam lah ya, rakyat yang mati dan segala macamnya lewat teror kekuasaan, ya kan. Mungkin kalian lupa yang panjang itu, tapi yang pendek saja. Tahun 2019, ya kan, ada banyak orang mati, yang meninggal pada saat menjalankan tugasnya mengawal pemilu. Ya kan? Banyak anggota KPPS yang meninggal. Bukan? Baik KPU maupun Bawaslu-nya juga. Yang lebih parah, Bos, itu rusuh Bawaslu, 8 orang meninggal. Kan? Ratusan orang disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apa pertanggungjawabannya? Adakah negara kemudian melahirkan keadilan hukum kepada korban? Siapa pelakunya? Yang nembak tuh kan ada pasti. Nggak mungkin pistol meletus sendiri kan? Hak-hak rakyat yang ditahan semena-mena tidak terbukti. Ya kan? Hanya untuk melegitimasi pemilu 2019 kan? Jadi pemilu 2019 sebenarnya udah tanda alam buat kita. Ya kan? Pemimpin yang lahir dari kecurangan, pemimpin yang lahir dari kebiadaban, pemimpin yang lahir dari ketidakpercayaan publik. Berawal dari tidak percaya kepada Bawaslu, ya kan? Juga kemudian tidak percaya proses di Mahkamah Konstitusi. Bahkan di Mahkamah Konstitusi itu ada calon presiden yang udah sujud, udah yakin jadi presiden, tapi dibatalkan kan? Sekarang kalau nanti 2024 ini pemilu jadi, ada harapan apa di MK itu? Nah seharusnya aku host yang nanya. Oh iya ya. Gimana menurutnya? Menurut Bung Tandri gimana? Itu situasi yang seperti itu gimana tuh? Ya kan udah 11-12 dengan keputusan MK hari ini. Udahlah. Kalau nanti ada perselisihan pemilu, hasil pemilu ya. Ya kita sudah bisa tahu siapa yang akan dimenangkan, siapa yang akan dikalahkan. Karena pemilu serentak, ya kan, colong-mencolong menjadi hal yang biasa mungkin. Dugaan saya juga pasti terjadi gitu loh. Ya udah pastilah mengarah ke salah satu calon. Maka demi mengingat jasa kawan-kawan yang hilang, yang meninggal, yang mengalami kekerasan, apapun kekerasannya itu, ya kan, saya kok berharap demi moral, ya kan, demi membalas darah mereka, keringat mereka, air mata mereka. Yang mereka impikan kan adalah demokrasi yang berkeadilan, hukum yang berkeadilan. Saya demokrasi substantif. Saya mengharapkan atau menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia
dan kepada adik-adik mahasiswa, ya, jangan pernah lupakan kami yang dulu berjuang di tahun 98 ya. Dan sebelumnya, ya kan, untuk menyatakan kepada Jokowi dia harus cuti atau mundur, atau kita rame-rame membentuk yang tadi disinggung. Bangun kesadaran public distrust, ya kan? Pemilu tanpa Jokowi, gitu. Nanti di sesi berikutnya mungkin kita bisa elaborasi soal itu ya, bagaimana kita harus bergerak di situasi yang seperti sekarang. Kita break dulu. Ini khusus ya, saya kenal Forum Keadilan itu di zaman saya jadi mahasiswa adalah majalah yang kritis, cukup keras, majalah yang punya kontribusi besar terhadap perkembangan demokrasi hari ini. Saya cuma mau pesan beberapa kalimat saja, ya kan? Ini kalimat-kalimat bijak. Kalau katanya Syahrir, hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan dimenangkan. Yang kedua, kemewahan terakhir buat kaum muda adalah idealisme. Yang ketiga, ini yang luar biasa, ini yang ngasih pesan itu Kaisar. Julius Kaisar ngomong begini. Julius Caesar, ya. Jika kalian mau melanggar hukum, pastikan kalian melawan kekuasaan yang korup. Kalian boleh melawan kekuasaan kalau kalian yakin kekuasaan itu korup. Jadi satu lagi kan, bahwa demokrasi itu di samping melahirkan kehidupan yang bermartabat bagi warga negara. Demokrasi itu juga adalah penghormatan terhadap hukum itu sendiri. Kalau kemudian kekuasaan itu terus mempraktekkan kecurangan, kejahatan, ya kan, perampokan suara dan segala macamnya, yakinlah berlaku satu azas buat rakyat. Ya kan? Salus populi suprema lex est. Keselamatan negara di atas konstitusi.